Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelum kita beraktivitas, kita mengandalkan Tuhan. Kita meminta petunjuk dan pertolongannya. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangun kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelum itu kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Efesus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya memberi tema hidup di dalam waktunya Tuhan. Hidup di dalam waktunya Tuhan. Konon katanya bahwa pada setiap perayaan pergantian tahun, biasanya orang menggunakan atau banyak sekali petasan atau kembang api dan musik-musik yang keras disengaja dibunyikan. Itu sebenarnya adalah cara mengusir setan-setan dan kuasa-kuasa jahat lainnya yang datang untuk mencuri keberuntungan di tahun yang akan datang. Itu katanya. Namun bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana hidup di dalam waktunya Tuhan? Itu berarti ada penyertaan Tuhan dalam menjalani waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita pahami, yang kita lihat dalam teks ini. Yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Paulus menuliskan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 15. Kata seksama yang digunakan adalah akribos, yang mengandung arti benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Jadi, hidup dalam waktunya Tuhan, janganlah sembrono seperti orang bebal, melainkan hiduplah dengan benar dan baik secara teratur atau secara konsisten. Hidup di dalam waktunya Tuhan membutuhkan evaluasi diri kita terhadap hidup kita yang telah kita lalui, yang telah kita jalani dari hari ke hari. Memperbaiki hidup saat ini dan meningkatkan kehidupan yang akan datang.
Perlu ada evaluasi diri yang dilakukan secara teratur, secara konsisten untuk mengetahui di mana kita, apakah sudah baik, apakah kurang baik, atau belum baik. Selanjutnya perlu kita secara konsisten dan teratur memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita. Sarana yang paling baik untuk itu adalah dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bila hal ini dapat dijalani dengan teratur, dengan konsisten, maka hidup kita akan semakin baik, semakin benar, semakin kita berbahagia dan diperkenan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa lihat dalam teks ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pada saat Paulus menulis, pergunakanlah waktu yang ada dalam Efesus 5 ayat 16a. Kata waktu yang dipakai adalah kairos. Sebenarnya ada kata lain yang menunjukkan konsep waktu, yaitu kronos. Tapi kata kronos berarti rentang waktu yang ditandai dengan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos merupakan suatu bagian dari waktu dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang penting. Itu sebabnya kairos disebut juga dalam momen atau kesempatan. Jadi, di dalam menjalani hidup di dalam waktunya Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Pergunakanlah kesempatan dengan baik. Hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16b. Pada saat-saat ini iblis jalan di dunia dan hawa nafsu daging terus berupaya menjatuhkan dan mencengkeram umat manusia. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap waktu yang ada dengan bijaksana seturut dengan kehendak Dia, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari teks ini adalah berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5:17. Kita hidup di dalam waktu Tuhan, maka berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini. Janganlah menjadi bodoh dengan menyanyiakan waktu yang ada. Karena itu, marilah kita selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kita berusaha menggunakan setiap kesempatan sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, yang keempat, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Efesus 5 ayat 18-20. Janganlah bermabuk-mabukan, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Tetapi hendaklah kita dipenuhi Roh Allah dan dipimpin olehnya. Hendaklah kita banyak membicarakan perihal tentang Tuhan. Hendaklah kita banyak membicarakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengutip Mazmur serta puji-pujian dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati, hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serta mari kita menghormati Kristus dengan hidup yang saling melayani. Kita hidup di dalam waktunya Tuhan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, apa yang akan terjadi esok. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan cemas. Jangan khawatir menjalani hidup ini. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam waktunya Tuhan, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Berusahalah untuk mengerti kehendak Allah serta hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi,
Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam hati kami agar kami hidup oleh firman-Mu. Berkati segala usaha kami, aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh rencana kerja kami, seluruh kegiatan kami hari ini, bahwa Tuhanlah yang akan menuntun, bahwa Tuhanlah yang akan membimbing, bahwa Tuhanlah yang akan memberkati kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah, kasihani, lindungi, dan sertai kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang tua, para lansia yang dalam ketidakberdayaan, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka. Biarlah ya Bapa, mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh iman yang teguh, iman yang kokoh, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun fisik mereka terbatas karena keterbatasan secara fisik, namun kuasa-Mu dan kasih-Mu tetap Engkau nyatakan bagi mereka. Kami tidak lupa mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Secara khusus di daerah kami, Tanah Toraja ini. Tuhan memberkati pemerintah kami, bupati dan wakil bupati, camat, kepala lembang, kepala dusun, kepala RT, kepala-kepala lingkungan. Pakai mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur, menata kehidupan ini, agar hidup ini, hidup yang layak, hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Berkati kami, dengarkan doa kami. Kami bersyukur, kami memohon kepada-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Semoga Ibu Bapa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.